the way she is. Oh gitu. Kayak pas banget nih ada buka, terus pas banget aku juga lagi baca romance. Ya receh banget. Saya sedih. Enggak, ini receh banget. Terus kayak tau gak sih kalau misalkan di TikTok tuh suka bilang kayak drama Cina ternyata. Itu baru Oh ya iya ya. Kayak gitu. Nah, ya kan 3 hari nih sama si cowok ini kan. Di 3 hari ini mereka kayak bener-bener itulah 3 hari penuh dengan adventure dan remaja-remaja cita-cita remaja gitu lah ya. My type of book. Iya. Yang outcome-nya underrated. Kan itu rata-rata kayak kan. Kita nggak mikirin diri sendiri gitu loh. Kita mau dimanfaatkan ini. Jadi aku tuh sebelumnya tahu baca romance atau romcom. Menurut aku yang menariknya adalah dia tuh banyak kayak breakdown gitu loh. Love tuh definisinya apa sih? Kayak ini menarik banget soalnya dia bahas kayak love tuh throughout the years tuh bisa different forms gitu. Partner lu bisa melihat tuh different version gitu. Jadi lebih ke mungkin lu kalau ngobrol, dia tuh mau kayak gimana dan face-nya tuh gimana kayak gitu. Type A yang artis, yang kayak successful corporate career, terus cowoknya yang kayak mau kondo sih. Karena mungkin kayak British accent gitu, kayak be nicer to woman ya gitu. Mereka tuh itu yang nggak ada alasan, sometimes orang cuma pengen sendiri gitu. Gitu sih, jadi kayak bagus ya karena nggak klasik kayak romcom yang harus bersatu gitu kan. Nggak punya Hamlet itu nama anaknya, tapi di ceritanya dia namanya jadi Hamlet. Tapi ini kan ceritanya tentang anak beneran, jadi perspektif istrinya. Going nowhere, kayak udah nggak ada yang ngomong soal grief, nggak ada yang benar-benar ngelihat Agnes sebagai ibu yang grieving. Shakespeare juga kabur, dia lebih banyak spending time kerja kayak gitu. Sampai akhirnya dia ngeliat kayak gitu, Shakespeare berusaha untuk gimana ya caranya gue bisa bikin Agnes happy sama ngebenerin rumah tangga gue. Karena aku bilang ya boleh dulu, aku lagi mengusahakan supaya buku yang aku baca itu dari B2C. Nah kebetulan ini dia penulisnya adalah seorang Indian Amerika. Menurut aku sih ini ringan banget buat orang yang kayak seperti kita ya, kayak mungkin SMP nasib cowok terus kayak papasan bareng. Jadi dia pulang, kemudian dia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya yang menyakitkan itu. Dan ketika dia pulang, dia tuh kayak memaknai kembali kehidupannya yang dicuri sama mantan pacarnya itu. Dia tiap dia bangun udah lupa tuh sebelumnya udah pernah ngejalanin tanggal 18 November gitu. Nah cuma sebenarnya iya mirip sih. Mereka tuh dari aku baca buku ini aku suka banget gimana mereka tuh enjoying each other's presence gitu. Jadi menurut aku cinta yang tenang, cinta yang sederhana sih, cinta yang bisa diandalkan gitu. Pokoknya people with no charisma. Pernah lihat nggak? Dia itu nggak bisa mengingat misalkan itu kurang lebih dia tuh cuma bisa ingat misalnya sekarang dia lagi ngapain, dia tuh cuma bisa ingat sampai 20 menit terus habis itu kayak reset lagi